Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Dan kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita dengan luar biasa. Kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan punya kesempatan untuk kembali mengarahkan hati dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Dan di bulan Agustus ini masih dalam suasana bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dengan tema mempercepat kedatangan Sang Raja. Kita dengan sungguh-sungguh membawa diri kita supaya lebih semangat dalam pelayanan misi. Tentunya kita semua akan menikmati indahnya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saat ini sekali lagi kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam rangka pelayanan misi kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa yang terbaik kepada Tuhan. Datanglah dengan bersyukur kepadanya. Datanglah dengan totalitas, menyerahkan seluruh hidup kita. Semua yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan kesungguhan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita bersama-sama menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 180. Terima kasih bagi selamat kekal. Kami bawa syukur kami ke tata hadirat-Mu ya Bapa. Kami mensyukuri keselamatan yang Kau berikan, kehidupan yang penuh kasih karunia. Pada hari yang telah hampir, Tuhanku mau datanglah, dan genap saleh yang tersiar padanya berhimpunlah. Oh betapa aku heran sampai
Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Hari ini kami kembali datang membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami sepanjang hari-hari kehidupan kami yang telah kami jalani, bahkan hari-hari kehidupan kami ke depan. Dan saat ini kami mohon Tuhan ampuni kami jikalau Tuhan mendapati hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dosa pelanggaran kami minta ampun Tuhan, sucikan kuduskan kami semua. Dan kami berdoa, Tuhan berkati dari awal sampai selesai ibadah kami. Setiap umat Tuhan yang saat ini sedang mengarahkan hati, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan melihat setiap pribadi di rumah masing-masing, di tempat kediaman masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan menikmati setiap pujian penyembahan dan Tuhan melawat setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, sebagai bangsa Indonesia kita bersyukur karena kita sudah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Itu adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di bangsa ini, mari kita terus membawa bangsa ini kepada Tuhan bagi keselamatan Indonesia, bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita menyanyikan, kita bangkit maju untuk Indonesia, berdiri bagi bangsa ini. Haleluya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Jemaat GKI Mazmur Temindung, Bapak Pendeta Alfius Thomas MTH. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Melalui lagu ini, kita menyadari bahwa Tuhan ingin melawat setiap umat manusia. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, segala kaum, suku, dan bahasa. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita terima firman Tuhan hari ini dan siap untuk terlibat dalam misi Tuhan. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menghuni, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Sekali lagi kita ulangi pujian ini dengan kesungguhan hati kami Bapa. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menghuni, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang begitu baik telah menolong, telah memberkati kami, sehingga kami terus boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan. Biarlah penyembahan kami yang kami naikkan melalui puji-pujian, melalui doa kami, semuanya kami persembahkan kepada Tuhan, dan biarlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama menjadi kekuatan buat kami dalam menjalani kehidupan. Kami senantiasa boleh mengerti isi hati Tuhan terhadap kami masing-masing. Hamba yang menjadi alat-Mu Tuhan pakai, itu bungkus dengan kuasa darah Yesus. Hamba dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini sudah minggu keempat di bulan Agustus. Dan saya juga mengucapkan selamat memperingati HUT RI yang ke-75 tahun. Dan biarlah kemerdekaan ini membuat kita juga semakin mengerti bahwa anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga kembali melihat akan diri kita yang adalah anak-anak pemenang, bahwa kita telah merdeka, telah bebas dari dosa. Dan bagaimana saat ini kita terus memberi diri untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, tentu kita merasakan sukacita pada minggu-minggu yang telah berlalu ini dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Pada kesempatan hari ini, ya, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil, ya, dari pusat, tema nasional kita yaitu mempercepat kedatangan Sang Raja atau mempercepat kedatangan Tuhan. Dan pada minggu ini secara khusus kita akan membahas di minggu yang keempat ini tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab atas harta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sebelum lebih jauh kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Ya, cukup panjang ayat ini, namun saya ingin kita membaca kebenaran firman Tuhan karena memang dengan membaca kita mengerti isi hati Tuhan terhadap kita. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya baca firman Tuhan dan jemaat mengikuti dengan iman. Firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan ini. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini kalau kita perhatikan bahwa ini berbicara tentang bagaimana tentang talenta. Dan talenta yang dijelaskan dari pembacaan firman Tuhan ini tentang uang. Tentang uang. Kalau kita perhatikan bahwa ini dibicarakan tentang bagaimana seorang tuan yang pergi ke luar negeri. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-14, ini tentang kerajaan surga memang. Lalu diambil ilustrasi tentang seorang yang pergi ke luar negeri dan punya 3 hamba. Lalu ternyata dipercayakan sebuah tanggung jawab kepada mereka. Dan kalau kita melihat bahwa kalau tema ini kita kaitkan mempercepat kedatangan Yesus, mempercepat kedatangan Tuhan, apa hubungannya dengan harta? Dikatakan bertanggung jawab atas harta. Karena memang erat kaitannya tentang mempercepat kedatangan Tuhan. Artinya bahwa kalau Tuhan datang dengan cara kita mempercepat tersebar Injil Kerajaan, untuk Injil ini diberitakan, mempercepat kedatangan Sang Raja. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, memang bicara tentang tanggung jawab yang tuannya ini percayakan kepada 3 hambanya. Dan ketiga hamba ini adalah orang-orang pilihan dari tuannya. Dan tidak sembarang orang yang dipercayakan mengelola harta kalau tuannya tidak mengenal mereka, kalau tuannya tidak memilih mereka. Tentu ada banyak orang yang bisa dipilih, tetapi 3 orang ini adalah orang yang khusus dipercayakan untuk mengelola talenta yang tuannya percayakan kepada mereka. Nah, di sini ada yang menarik karena bicara tentang uang. Tuhannya mempercayakan ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, dan ada yang mendapat 1. Dan kalau kita melihat bahwa kebenaran firman Tuhan ini secara garis besar saya mau sampaikan begini. Dalam ayat yang kita baca, pada ayat yang 14, ayat 14 ini cerita tentang kerajaan sorga di mana Tuhan memerintah. Sekali lagi, ayat 14 berbicara di mana Tuhan memerintah. Lalu di sini seorang yang mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya. Berarti dia mau uang itu dijalankan, dipakai dengan bijaksana. Tuhan ini. Lalu di ayat yang ke-15, uang dibagikan menurut kesanggupan masing-masing. Karena Tuhan tahu kesanggupan dari hamba-hambanya. Lalu ayat yang ke-18 ini, hamba yang ketiga, dia ini sebenarnya tidak mencuri dan tidak menghabiskan uang tuannya, hanya dia sembunyikan atau dia simpan ini. Lalu ayat 21-23, kedua hamba pertama dan kedua disebut baik dan setia. Ini kata baik dan setia.
Itu untuk kedua hamba yang menjalankan tanggung jawab mereka. Hamba yang ketiga di ayat yang ke-26 disebut jahat dan malas. Apa yang dapat kita pelajari dari mempercepat kedatangan Sang Raja? Bahwa kalau kita memperhatikan dari ayat yang kedua, pasal yang ke-24, pasal 24. Ini bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Dan kalau kita urutkan dari pasal 24 sampai yang ke-25, ayat 14 ini, ada perbedaan nggak? Ada perbedaannya. Kenapa? Karena perbedaannya itu adalah pada pasal sebelumnya, ayat 24, dan ya ayat berikutnya, itu bicara bahwa kalau harus siap sedia. Lalu pada ayat 1, pada pasal 25, ayat 1 sampai 13, itu berjaga-jaga. Dan itu saya mau jelaskan bahwa seperti kita menantikan kedatangan Tuhan, menantikan saja. Tetapi di ayat yang ke-14 sampai 30 ini bicara tentang hal yang beda. Karena itu bicara tentang apa yang kita lakukan, actionnya kita. Ini yang dibicarakan pada ayat yang ke-14 ini sampai yang ke-30. Dan kalau kita melihat bahwa memang ternyata kita nggak hanya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya renungkan ini, ternyata dalam sekali makna yang Tuhan ingin sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Artinya begini, bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita terima Dia sebagai Tuhan kita percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat, tidak cukup sampai di situ saja. Tetapi ternyata harus ada action dari kita. Ada yang harus kita lakukan. Jadi saya merenungkan ini seperti sebuah tanggung jawab. Kita tidak hanya melihat sudah sampai di situ, tapi ada lagi sebuah tanggung jawab. Contoh, waktu kita married, ya, kita tidak hanya dapat istri, tapi ada tanggung jawab untuk kita. Lalu waktu kita dapat anak, kita tidak berhenti sampai di situ, karena ada tanggung jawab lagi terhadap anak yang Tuhan percayakan. Begitu seterusnya. Sehingga ini juga menjelaskan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak cukup sampai di situ, karena harus ada action dari kita. Artinya bahwa saya tidak cukup menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi apa yang saya buat sekarang untuk Tuhan. Sekali lagi, saya tidak hanya terima keselamatan dari Tuhan, tetapi apa yang saya harus buat untuk Tuhan. Kalau kita melihat dari pelajaran tentang talenta ini tentang hal yang menjadi sebuah acuan buat kita. Melihat bahwa orang-orang pilihan, ada 3 orang hamba, dikatakan bahwa seperti kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan ini menjelaskan bahwa yang pertama yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Sekali lagi, tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Dia sanggup enggak? Tuhan memberikan talenta, memang berbeda. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Lalu kalau kita buat perbandingan kita, adil enggak Tuhan? Kalau menurut ukurannya kita manusia, Tuhan kayaknya nggak adil ya, karena ada yang dapat 5 nih, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Seharusnya kalau dapat 5 kan 5 semua, berarti ada 15 total semuanya. Tapi ini Tuhannya kasih 5 hamba yang pertama, lalu kasih 2 hamba yang kedua, lalu kasih 1 untuk hamba yang ketiga. Kenapa Tuhannya bisa berbuat demikian? Sekali lagi saya mau tekankan bahwa ini dalam kedaulatan Tuhannya sendiri. Tuhannya berdaulat, Tuhannya berkuasa, sehingga Dia mau kasih berapapun, itu kedaulatannya Dia. Halo? Itu kedaulatan Tuhannya. Sehingga kalau kita bisa mengukur dari kemampuan, ya, akhirnya kita temukan juga bahwa kalau Tuhannya percayakan 5 talenta untuk yang pertama, 2 talenta untuk yang kedua, 1 talenta untuk yang ketiga, karena Tuhannya melihat kemampuan dari mereka bisa mempertanggungjawabkan.
Apa jadinya kalau yang ketiga ini memang tidak diberikan talenta? Itu yang tidak adil. Tuannya tidak berikan kepada dia, tapi Tuannya menunjukkan keadilannya bahwa dia akan berikan. Walaupun hanya satu dia punya, tapi dia adil memberikan. Tetapi yang jadi persoalan adalah tanggung jawab yang Tuannya percayakan tidak dijalankan dengan baik. Sehingga yang dapat kita pelajari bahwa tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Terkadang kalau kita melihat orang yang punya kemampuan hebat, luar biasa gitu ya, pintar bermain musik, pintar menyanyi, pintar berkhotbah dan sebagainya, kita rasa, Tuhan, kok saya punya talenta nggak seperti dia ya? Kok kelihatannya orang hidupnya makmur ya Tuhan ya? Mereka kelihatannya punya mobil, punya rumah mewah. Kok kelihatannya kami nggak ada ya Tuhan? Ternyata firman Tuhan ajarkan bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu menurut kesanggupan. Menurut kesanggupan. Artinya bahwa selama ini kita harus introspeksi diri kita. Benar nggak saya dipercayakan sesuatu menurut kesanggupan saya? Atau saya terlalu ingin sesuatu tetapi tidak melakukan apa-apa? Tuhan pemilik segala sesuatu, sehingga waktu dia percayakan segala sesuatu itu dalam kedaulatannya dia. Dan sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya waktu kita dipercayakan sesuatu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bagaimana kita, ya tema bulan lalu, totalitas melaksanakan semuanya, melakukan dengan sebaik mungkin untuk nama Tuhan dimuliakan, agar Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ini yang ditekankan bahwa talenta ini bicara tentang apa yang kita terima dari Tuhan, kita mau persembahkan untuk Tuhan. Artinya bahwa kita adalah penata layanan, kita mengelola segala sesuatu, mengelolanya untuk Tuhan dimuliakan. Ini yang pertama, tiap orang, tentang pelajaran yang kita dapatkan bahwa perumpamaan tentang talenta ini adalah bahwa tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Sehingga seharusnya bagaimana kita menerima apa yang kita terima dari Tuhan, melakukannya dengan totalitas, dengan maksimal. Lalu yang kedua, yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini, yang pertama tadi bahwa tiap orang dipercayakan sesuatu menurut kesanggupannya. Yang kedua bicara tentang siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Sekali lagi, siapa yang setia dari perkara kecil, dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Artinya bahwa kalau orang melakukan tanggung jawabnya dengan benar, kalau orang melakukan tugasnya dengan benar, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Setiap orang pasti berbeda-beda menjalankan tanggung jawabnya. Ya, itu berbeda-beda. Mungkin bisa jadi karena alasan-alasan yang berbeda juga. Tetapi di sini dikatakan bahwa hamba yang setia melakukan tugasnya dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Setia. Kalau bicara tentang kata setia, menurut kita, apakah hamba yang ketiga ini dikatakan setia? Ya, bisa saja kita katakan dia juga setia. Setia kenapa? Setia menjaga hartanya, harta yang dipercayakan kepadanya. Satu, talenta. Artinya bahwa dia menyembunyikan, dia simpan, karena dia tahu bahwa tuannya ini, ya, dikatakan bahwa tuannya akan menerima apa yang tuannya tidak tanam atau tidak tabur. Di dalam firman Tuhan juga bicara tentang bagaimana sebenarnya kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ketiga orang hamba yang dipilih oleh tuannya adalah orang pilihan. Tetapi yang menjalankan tanggung jawab hanya dua. Yang satu tidak jalankan tanggung jawab. Apa yang kita dapatkan? Tuhan mau sampaikan begini, bahwa kita nggak hanya cukup jadi orang Kristen, duduk manis, tidak berbuat apa-apa. Tapi kita jadi orang Kristen
yang harus menjalankan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pendidikan kita. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana kita melakukannya? Apakah kita melakukannya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, atau tidak? Bagaimana dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita sungguh-sungguh enggak untuk kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita? Contoh sederhana, kata persepuluhan kita. Benar enggak kita sudah berikan perpuluhan kita untuk Tuhan? Ini ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang setia melakukan dengan bijak apa yang dipercayakan kepadanya. Bicara tentang talenta. Dan hamba yang pertama dan yang kedua dikatakan setia menjalankan tanggung jawab mereka, tugas mereka yang dipercayakan. Dan kalimat yang menarik, selalu dikatakan mereka adalah hamba yang baik dan setia. Setelah itu dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya bahwa dihargai apa yang mereka lakukan. Hamba-hamba ini lakukan dihargai oleh Tuannya. Sehingga Tuannya mengundang mereka untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Wow. Saya merenungkan ini, benar-benar saya merasa Tuhan, ini sebuah teguran buat kami. Ya, buat saya secara pribadi. Bahwa Tuhan ingin selalu melihat kita berkarya bagi Dia. Apapun caranya kita lakukan yang terbaik. Dan waktu Tuhan bertemu dengan kita, Dia katakan, mari masuklah dan nikmatilah kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Pertanyaan saya, kira-kira kalau kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang akan Tuhan katakan terhadap kita? Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Sekali lagi, ketakutan dan kemalasan bukan alasan yang tepat untuk tidak bekerja. Artinya, banyak orang mau mencari aman, banyak orang mau berdiam diri, tetapi tidak melakukan apa-apa. Yang Tuhan mau adalah jangan sampai ketakutan dan kemalasan itu menjadi alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Tapi mari bangkitkan semangat kita, keberanian kita, agar kita dapat berkarya, melakukan yang terbaik. Jangan kita berharap, ya berkat itu akan datang. Benar, berkat itu akan datang kepada kita. Tetapi harus ada action dari kita. Mungkin ada yang katakan, bukankah firman Tuhan berkata, burung pipit dijual seekor seduit, dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, bunga bakung aja dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Benar, mereka dipelihara oleh Tuhan. Tetapi mereka nggak hanya tinggal di sangkarnya, burung pipit ini, bunga bakung ini nggak hanya diam di situ saja tanpa menjalar akarnya untuk mencari sari-sari untuk dikonsumsi. Tapi ada yang mereka lakukan, ada action yang mereka lakukan. Dan itu juga yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa jangan menjadi sebuah alasan untuk tidak bekerja. Ketika kita tidak menikmati berkat Tuhan, ketika usaha kita ditutup, jangan sampai kita sudah katakan, nah sudah saya menyerah, nggak ada apa-apa lagi, pemasukan lagi. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan. Saya ingin supaya kita senantiasa melihat bahwa apapun harus benar-benar kita maksimal untuk melakukan yang terbaik. Ketakutan dan kemalasan, ini kalau kita melihat hamba yang ketiga, dia katakan bahwa Tuhan adalah orang yang kejam. Dia punya konsep pemahaman bahwa tuannya ini tidak buat apa-apa, tetapi mau terima dari mereka, hamba-hamba. Ternyata ada konsep yang salah dari hamba yang ketiga ini, sehingga dia tidak melakukan apa-apa. Dan dia merasa bahwa lebih baik dia diam saja, tidak melakukan pekerjaan lagi.
menyimpan apa yang tuannya ini percayakan kepada dia. Akhirnya tuannya ini waktu datang, tuannya berkata, "Di mana hasil yang dia dapatkan?" Dia katakan, "Tuhan tidak menanam, Tuhan tidak menabur, tapi mau terima dari kami." Akhirnya tuannya katakan apa? "Seharusnya kamu berikan talenta itu kepada orang supaya bisa dikembangkan lagi." Ya, ternyata bicara tentang talenta yang Tuhan berikan, harta yang Tuhan berikan, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagaimana sekarang kita mengelolanya dengan bijak. Dan jangan sampai kita seperti hamba yang ketiga ini, yang punya konsep yang salah. Kalau kita merenungkan hal ini bahwa memang bagus dari pemahamannya dia katakan Tuhan ini seperti ini, Tuhan ini seperti ini, tetapi ternyata itu salah. Saya katakan bagus kenapa? Bagus karena dia punya pandangan tersendiri, punya pemahaman tersendiri, tetapi itu pemahaman yang keliru. Dan Tuhan katakan jangan sampai kita sama dengan hamba yang ketiga ini, punya pemahaman yang keliru tentang berkat Tuhan, tentang apa yang kita akan lakukan untuk Tuhan. Terkadang kita juga sering perhitungan sama Tuhan. Maaf, ada yang perhitungan sama Tuhan. Saya sudah buat ini Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, melakukan pelayanan ini Tuhan. Lalu apa yang gereja buat untuk saya? Apa yang Tuhan buat untuk saya? Tuhan, saya sudah banyak kasih perpuluhan ke gereja Tuhan, lalu apa yang Tuhan buat untuk saya? Tuhan, saya sudah buat ini, Tuhan, saya sudah buat itu, lalu apa yang Tuhan buat untuk saya? Kalau kita sudah mengatakan hal seperti ini, kalau kita sudah punya konsep seperti ini, kita sama seperti hamba yang ketiga ini. Tidak ada hasil dari apa yang Tuhannya percayakan kepada dia. Tidak ada hasil apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melihat bahwa di tengah situasi yang kita alami, pada saat ini, di tengah pandemi virus corona yang saat sedang kita hadapi, bukan alasan untuk kita tidak berkarya bagi Tuhan. Banyak cara kita untuk berkarya bagi Tuhan. Lewat media sosial. Seperti yang pernah saya sampaikan juga bahwa buatlah di status ayat firman Tuhan. Supaya orang bisa baca Alkitab. Walaupun dia tidak buka, tapi waktu dia baca Alkitab, lihat status kita, dia baca Alkitab. Orang yang beda dengan kita. Kenapa kita mau melakukan itu? Ya, kita terus ingin memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Dan di akhir khotbah ini saya ingin sampaikan bahwa memang setiap kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap kita masing-masing. Bertanggung jawab atas harta yang Tuhan percayakan. Bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jangan merasa bahwa itu karena kamu hebat, itu karena kamu pintar, itu karena kamu sudah melakukan yang terbaik. Ingat, semua datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuka pintu, nggak akan ada usaha kita diberkati, nggak akan ada kerja keras kita menghasilkan. Tapi semua karena Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana kita harus melakukan yang terbaik dalam hidup ini, melakukan yang terbaik. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Lakukan untuk Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kita ingin melakukan dengan sebaik mungkin. Karena firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kita akan diminta tanggung jawab untuk apa yang sudah kita lakukan. Dan pertanyaan saya, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan dengan harta yang kita terima daripada Tuhan? Di tengah situasi yang kita hadapi, di tengah begitu banyak hal yang kita alami, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita buat yang terbaik untuk Tuhan selagi ada kesempatan kita berkarya bagi Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat hasil yang kita berikan. Seperti ketiga hamba, mereka adalah orang-orang pilihan, tapi hanya 2 yang menjalankan tanggung jawab.
dan yang satu tidak melakukan apa-apa. Tuhan mau dengan mempercepat kedatangan Tuhan, kita terus beritakan Injil. Mempercepat kedatangan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Kita bisa berikan ini untuk orang-orang memberitakan Injil. Karena dengan cara inilah Tuhan dimuliakan. Ada banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kira-kira selama ini apa yang sudah Anda buat untuk Tuhan? Ketika Tuhan minta pertanggungjawaban atas harta yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Dan di kesempatan ini, di bulan misi, bulan Agustus ini, ada sebuah harapan untuk kita melihat akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mungkin Tuhan menaruh di hati kita untuk terbeban, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun. Mari kita mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita mendoakan agar setiap orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan misi dapat dipakai dengan luar biasa. Dan kita sendiri Tuhan pakai juga untuk menyatakan kuasa-Nya. Mungkin kita tidak bisa pergi menginjili ke Kalimantan Selatan, tapi kita bisa mensupport dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan mau kita senantiasa bijak mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena kesempatan ini kami boleh bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk bertanggung jawab atas harta yang Tuhan berikan kepada kami. Sungguh kami sadari Bapa bahwa ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada hidup ini, kepada setiap pribadi kami. Dan kami sungguh tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah buat. Dan kami juga bersyukur karena kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat melihat pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami boleh bertanggung jawab dengan harta yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini mungkin ada yang sudah membuat keputusan akan mensupport kegiatan pelayanan penginjilan. Hamba berdoa biarlah di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati jemaat Tuhan, agar harta yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan lipat gandakan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sudah setia mengelola talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan akan terus berkati dengan berlimpah. Mereka juga senantiasa dipakai menjadi alat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat terus melihat akan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan hikmat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka ketika mereka mengelola keuangan mereka. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami. Kami boleh melihat bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, mempercepat kedatangan Tuhan, harus bertanggung jawab atas harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan ini, dan Roh Kudus dapat mengarahkan kami, menuntun kami, agar kami menemukan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyikan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 223. Kirim hamba ya Muhalis. Kirim hamba ya Muhalis, cari jiwa yang sesat, berikan penghiburan selamat yang kekal. Dengan rela hamba junjung nikmat-Mu dan nama-Mu, serta masyurkan terus Injil anugerah-Mu. Panggillah kan hamba sekarang, hamba akan menjawab ya baiklah Tuhanku. Dengan rela hamba terima titah-Mu dan bawakan langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu.
kita padam rindu akan api-Mu. Serulah Ku bawa Injil anugerah-Mu. Panggilkan hamba sekarang, hamba telah menjawab, ya baiklah Tuhanku. Dengan hati hamba terima titah-Mu dan bawakan, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Luas amat benang Tuhan yang perlu dikerjakan, sana bibit-Mu perlu ditaburkan. Makin hari makin banyak yang tinggalkan hadrat-Mu. Baiklah Ku bawa Injil anugerah-Mu. Panggilkan hamba sekarang, hamba telah menjawab, ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titah-Mu dan bawakan, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Dan sekarang hamba tahu yang datang bukan hampirlah, telah tertutup pintu selamat rahmat-Mu. Mari Tuhan pakai hamba, jangan waktu sayuplah, izinkan Ku bawa Injil anugerah-Mu. Panggilkan hamba sekarang, hamba telah menjawab, ya baiklah Tuhanku. Dengan sudi hamba terima titah-Mu dan bawakan, langsungkan selamanya Injil anugerah-Mu. Puji Tuhan atas persembahan yang telah diberikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa menyatakan syukur kami, iman kami, dan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Tuhan, terimalah persembahan yang telah diberikan oleh setiap umat Tuhan, dan pakailah persembahan ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang mulia yang Tuhan kerjakan melalui jemaat ini. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang telah memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur tentang hal apapun. Tuhan menerimanya dan Tuhan dimuliakan atasnya. Dan juga kehidupan umat-Mu Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pelayanan. Segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan bercampur tangan dan membuat semua berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati badan pengurus jemaat yang mengelola persembahan ini. Berkat dan hikmat kuasa dari Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini persembahan kami bawa semuanya kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, puji Tuhan karena jemaat GKI Mazmur Temindung telah mendukung, mensupport 2 anak Tuhan untuk menempuh pendidikan, dibentuk untuk menjadi tenaga penginjil yang nantinya akan diutus ke ladang misi melalui GKI Mazmur Temindung Samarinda. Mereka adalah saudara Daniel dan saudari Feby. Berikut kita akan mendengarkan beberapa hal yang ingin disampaikan oleh mereka kepada jemaat Tuhan. Kepada Daniel dan Feby dipersilahkan. Ya, shalom, saya ucapkan kepada jemaat Tuhan. Di sini saya sangat bersyukur, berterima kasih di mana saya dapat melewati masa liburan saya dengan baik bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gembala, BPJ, baik jemaat Tuhan yang ada yang telah memberikan saya kepercayaan untuk membantu pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan saya sangat senang bisa melayani bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Dan saya mohon terus dukungan doanya secara khusus dalam perkuliahan saya di mana saya sudah masuk ke semester yang kelima dan di hari Sabtu atau Minggu saya akan kembali ke kampus untuk memulai perkuliahan saya kembali dan tolong doakan supaya saya mampu mengikuti proses pembentukan dengan baik dan mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Inilah ucapan syukur dan terima kasih saya. Shalom. Shalom kepada jemaat GKI Mazmur Temindung. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada gembala, asisten gembala dan juga jemaat Tuhan
karena sudah mengizinkan saya berada di gereja selama masa liburan dan juga memberikan saya pelayanan. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap saya yang tidak baik di hadapan jemaat Tuhan. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Dan saya juga mohon dukungan doa dari jemaat Tuhan untuk saya melanjuti semester 5 pada tahun ini. Tolong dukung saya dalam doa agar Tuhan memberikan saya kesehatan, kekuatan, dan juga kemampuan dalam mengikuti pendidikan. Dan saya juga boleh terus mempersiapkan diri melayani Tuhan dalam ladang misi. Ini saja bahan doa dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kita lakukan, Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Kami hanya mengingatkan bahwa di dalam gereja, sesuai dengan keputusan Badan Pengurus Jemaat, bahwa kita hanya melaksanakan ibadah satu kali dalam satu minggu, di hari Minggu, karena seperti biasanya kita ada ibadah raya 1, 2, dan 3, namun ketika kita melihat bahwa ada begitu banyak hal-hal yang kita pertimbangkan, akhirnya kita putuskan bahwa kita hanya melaksanakan ibadah satu kali di hari Minggu, yaitu jam 9 pagi. Dan kita berharap semua kita boleh bersama-sama di jam 9 pagi ini untuk berkumpul memuliakan nama Tuhan. Dan saya hanya menyampaikan untuk kita ketahui bersama bahwa sebagaimana kita telah merencanakan untuk membuka pos penginjilan di Palaran, kami bersyukur boleh bertemu dengan hamba Tuhan yang akan kita utus untuk melayani di sana. Namanya Pak Wayan, ada di Samarinda saat ini bersama istri dan anak. Kita bersyukur karena mereka punya beban untuk melayani Tuhan. Saya bersama dengan Vikaris Firman sempat diskusi dengan beliau. Beliau sampaikan bahwa memang ini Tuhan taruh di hatinya. Ada begitu banyak kisah yang dia sampaikan tentang kerinduannya untuk melayani Tuhan, dan kita bersyukur untuk misi yang siap akan kita utus di pos penginjilan di Palaran. Dan saya sampaikan bahwa minggu depan kita akan mendoakan dia secara khusus, kita akan mengutus dia untuk melayani di Palaran. Jadi pada minggu depan kita akan melaksanakan doa untuk pengutusan khusus untuk hamba Tuhan ini, Pak Wayan, dalam pelayanan yang akan dipercayakan. Lalu pada minggu depan juga sesuai dengan keputusan Badan Pengurus Jemaat bahwa kita akan melaksanakan ibadah bulan misi yang akan kita laksanakan di ibadah raya seperti hari Minggu ini, ya, pada hari Minggu yang akan datang. Dan kita akan melaksanakan aksi dana untuk keperluan pelayanan penginjilan di pusat, sehingga setiap amplop akan dibagikan ke ketua-ketua kelompok doa dan diharapkan bisa untuk mengambil bagian untuk memberi buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah kita semua bisa mensupport dan mendukung pelayanan penginjilan yang dilaksanakan baik dari pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat lokal. Ini pemberitahuan untuk kita semua. Silakan memperhatikan buletin yang sudah di-share juga di grup WA kita agar semua kegiatan pelayanan kita boleh berjalan dengan baik. Tetap semangat jalani minggu ini dan berserah terus kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong dan berkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan berdiri. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberkati kami pada kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan dimuliakan. Kami percaya hadirat Tuhan nyata yang akan menolong, yang akan memberkati setiap pribadi kami. Oleh sebab itu Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah mengikuti kegiatan ibadah pada hari ini. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pendidikan, dalam usaha, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa biarlah Tuhan akan memberkati setiap pribadi kami, agar Tuhan memampukan kami dalam menjalani setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa,
biarlah Tuhan akan memberkati kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu bagi kami. Di tengah pandemi virus corona yang menjadi ancaman buat kami pada saat ini juga Tuhan. Tuhan berikan perlindungan bagi anak-anak-Mu di dalam nama Yesus, agar senantiasa tetap kuat, tetap sehat. Dan kami percaya virus corona tidak mampu menyebar di antara kami, karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Bapa, dan biarlah apa yang sudah kami lakukan dalam penyembahan kami pada hari ini, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan nikmat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersalaman dengan keluarga di rumah. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Shalom.